Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang bang gitu ya. Ya keputusan konyol lah ya Bang ya. Keputusannya ini masalahnya salah begitu ya, harusnya ya prima. Saya tidak ingin mengajari masyarakat atau mendidik masyarakat punya prasangka-prasangka seperti itu. Anda melihat ini seperti ada sesuatu, banyak orang mengatakan ini ada yang berbau apa ya, fishy begitu ya, Bang Yusril? Saya tetap berpendapat bahwa sebenarnya hakim itu keliru dalam mengambil keputusan. Dia salah mengambil keputusan. Dan kesalahannya itu harus dikoreksi. Jadi bukan karena terus dibangun persepsi bahwa hakimnya kena suap, hakimnya ada kepentingan politik, hakimnya disuruh sama pemerintah supaya pemilu ditunda dalam konteks mau perpanjangannya Pak Jokowi. Saya pikir kita harus belajar mendidik masyarakat ya bahwa pengadilan itu harus kita hormati dan kita harus menghilangkan persepsi-persepsi seperti itu. Jadi kalau dia salah ya banding. Jadi putusan ini kan sebenarnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Gugatan Partai Prima terhadap KPU tidak meloloskan Partai Prima sebagai peserta pemilu karena tidak memenuhi syarat oleh Pengadilan Negeri Pusat. Akhirnya memutuskan penundaan pemilu 2024. Ini mendapat kecaman dan kontroversi di masyarakat maupun para pakar hukum tata negara. Untuk beberapa saat publik merasa lega ya, isu perpanjangan masa jabatan presiden ini tampaknya akan segera terkubur begitu. Namun tiba-tiba begitu ya, tiba-tiba ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang bang gitu ya. Ya, sebenarnya ini gugatan perdata biasa ya. Bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, bukan juga oleh gugatan di bidang hukum tata negara atau di bidang hukum administrasi negara. Ini sebenarnya adalah gugatan perdata dari Partai Prima terhadap KPU pemilihan umum. Jadi kalau itu gugatan perdata, maka apapun putusannya itu hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara. Dalam hal ini yang berperkara hanya dua pihak, yaitu adalah Partai Prima dan tergugat adalah KPU. Dan putusannya itu tidak bisa mengikat pihak-pihak lain yang tidak ikut berperkara dalam perkara ini. Memang putusan dari Pengadilan Jakarta Pusat itu menyatakan bahwa menghukum tergugat untuk menunda ya atau tidak pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik itu. Cuman ini implikasi dari putusan itu memang cukup luas yang lain, yaitu terhadap partai-partai politik yang sudah diverifikasi dan sudah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, dan pemilu itu juga sudah ada tahapan-tahapannya, dan kalau harus ditunda sejak putusan kemarin dibacakan itu tidak hanya berlaku bagi Partai Prima, tapi juga berlaku bagi partai-partai lain, bahkan implikasinya berlaku terhadap tertundanya pelaksanaan pemilihan umum, dan lebih jauh lagi berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, kemudian anggota DPR, DPD, MPR, DPRD, implikasinya itu akan sangat luas. Dan ini yang dikritik oleh banyak pihak, termasuk oleh saya sendiri. Maka sebenarnya kalau putusan itu mau dikabulkan, karena alasannya misalnya gugatan Partai Prima itu mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan, maka putusannya hanya harus mengikat KPU dan mengikat Partai Prima. Misalnya memerintahkan kepada tergugat KPU untuk memverifikasi ulang Partai Prima dan diberi waktu berapa bulan untuk melakukan verifikasi ulang dan kemudian memutuskan apakah Partai Prima itu memenuhi syarat untuk ikut pemilu atau tidak. Nah sekarang ini putusannya atas gugatan Partai Prima, tapi implikasinya semua partai lain ikut kena. Nah semua pelaksanaan pemilu ikut kena, bahkan semua masa jabatan yang diisi dengan pemilu, termasuk Presiden, DPR, DPRD, DPD, dan MPR itu akan tertunda semua, dan itu akan menimbulkan masalah baru di bidang hukum ketatanegaraan. Itu yang saya komentari sebenarnya putusannya sampai sejauh itu, implikasinya itu yang mungkin tidak dipikirkan oleh majelis hakim ketika membuat putusan seperti ini. Ya, logikanya memang seperti itu ya Bang Yusril ya, apalagi keputusan ini sebenarnya belum ingkrah ya, karena KPU banding. Tapi tetap saja orang mempertanyakan kok bisa gitu ya. Hakim itu pastinya sudah mempunyai pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Bang Yusril, itu kan sebenarnya sudah pasti mengerti ya soal gugatan perdata, itu hanya mengikat para pihak. Seharusnya kan sudah tahu itu Bang Yusril. Ini ya keputusan konyol lah ya Bang ya.
Ya, itu seringkali terjadi pada banyak sekali putus pengadilan. Bukan hanya kasus ini. Di banyak pengadilan negeri kadang-kadang kasus yang sebenarnya bukan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, tapi kemudian mereka adili dan mereka putus, sehingga ada putusan double. Misalnya dalam kasus pertambangan sebagai satu contoh ya. Izin tambang itu sebenarnya objeknya tata usaha negara, ya, bukan objeknya pengadilan negeri. Tapi banyak sekali kemudian dipersoalkan kepemilikan tambang. Nah, akhirnya menyerempet-nyerempet juga tentang izin tambang. Memang ya dari awal saya kira semua, apalagi yang sudah menjadi hakim pasti sudah mengerti itu ya Pak Bang Yusril ya, bahwa kalau perdata ya mestinya ya ganti rugi ya, kalau perdata gugatannya berarti ganti rugi, kalau administrasi ya ke PT UN misalnya menggugat itu diganti keputusannya itu ya ke PT UN. Itu sepertinya sudah pengetahuan awam, tapi anehnya yang awam ini pun seperti tidak dipahami begitu oleh majelis hakim. Anda melihat ini seperti ada sesuatu, banyak orang mengatakan ini ada yang berbau apa ya, fishy begitu ya Bang Yusril. Saya tidak ingin mengajari masyarakat atau mendidik masyarakat punya prasangka-prasangka seperti itu. Saya tetap berpendapat bahwa sebenarnya hakim itu keliru dalam mengambil keputusan. Dia salah mengambil keputusan. Dan kesalahannya itu harus dikoreksi. Jadi bukan karena terus dibangun persepsi bahwa hakimnya kena suap, hakimnya ada kepentingan politik, hakimnya disuruh sama pemerintah supaya pemilu ditunda dalam konteks mau perpanjangannya Pak Jokowi. Saya pikir kita harus belajar mendidik masyarakat ya bahwa pengadilan itu harus kita hormati dan kita harus menghilangkan persepsi-persepsi seperti itu. Jadi kalau dia salah ya banding. Jadi putusan ini kan sebenarnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Walaupun ada kata-kata bahwa kalau tidak salah ini overboard beforat. Ya, overboard beforat itu artinya putusan itu harus dilaksanakan meskipun ada banding dan kasasi. Tetapi untuk melaksanakan putusan seperti itu juga diperlukan guidance dari pengadilan tinggi. Jadi pengadilan tinggi bisa mengatakan ini tidak perlu dilaksanakan. Misalnya saya menggugat orang one prestasi, saya sudah bayar beras, misalnya 10 juta harus diserahkan berasnya 1 ton. Uang yang sudah saya bayar berasnya tidak serahkan. Nah, disimpannya aja di gudangnya. Makanya saya menuntut supaya overboard beforat. Meskipun dia banding kasasi, beras harus diserahkan. Itu hakim mungkin akan mengatakan ya ini dikabulkan. Karena kalau nunggu putusan ini selesai di Mahkamah Agung mungkin 3 tahun dan berasnya mungkin sudah rusak. Nah itu ada putusan serta-merta namanya yang bisa dilaksanakan meskipun ada banding dan kasasi. Tapi kalau dalam kasus yang sekarang ini, walaupun ada perintah serta-merta seperti itu, tapi pengadilan negeri tinggi saya kira tidak akan mengizinkan supaya putusan serta-merta itu dilaksanakan karena akan berdampak luas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oh, jadi ini putusannya serta-merta ya, Bang Yusril? Waduh. Kalau nggak salah ini putusan serta-merta. Saya baru tahu, luar biasa berarti, meskipun nggak banding, meskipun banding dan lainnya. Karena memang kalau dilihat serta-merta itu logikanya masuk juga sih Bang Yusril. Karena kan kalau menunggu banding kasasi udah keburu nanti lama, keburu semakin ketinggalan nih partai primanya kan untuk statusnya sebagai peserta, mungkin itu. Tapi keputusannya ini masalahnya salah begitu ya, harusnya ya prima. Iya. Tapi ya memang kalau harus nunggu banding kasasi kan kasihan partai primanya nih Bang Yusril. Iya. Jadi partai primanya kan bisa mengajukan banding, bisa mengajukan kasasi juga. KPU juga bisa mengajukan hal yang sama. Jadi kita lihatlah dalam jangka waktu 2 minggu ini KPU mengajukan banding. Tapi kalau partai prima mestinya tidak bisa mengajukan banding ya. Karena putusan pengadilan mengabulkan gugatan seluruhnya. Kecuali hanya digugatkan sebagian, dikabulkan sebagian, dia bisa mengajukan banding. Kalau udah dikabulkan seluruhnya, apa yang dia mau banding? Jadi yang banding adalah tergugat KPU. KPU akan menyampaikan memori banding, partai prima akan menyampaikan kontra memori nantinya. Prosedurnya akan seperti itu. Dengan putusan serta-merta ini artinya sebenarnya sudah ada bukannya putusan serta-merta itu memang perlu keputusan lagi dari pengadilan tinggi dari atasnya. Ya itu kan karena kan putusan serta-merta itu kan menyangkut eksekusi, harus dilaksanakan lebih dulu. Nah, dan eksekusi itu kan dengan penetapan pengadilan. Dan dalam hal eksekusi itu kan kembali lagi bisa dilakukan perlawanan oleh pihak yang mau dieksekusi. Karena bisa aja, misalnya suaminya berutang, ya lalu diputuskan oleh pengadilan dikabulkan gugatan
apa rumahnya disita. Tapi kan istrinya bisa mengajukan perlawanan di pengadilan. Dia bilang, nah, itu suami saya berutang tanpa persetujuan saya. Dan menurut undang-undang perkawinan, harta bersama itu apa namanya milik bersama antara suami dan istri. Jadi istrinya bisa melakukan perlawanan ke pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya ini akan dieksekusi sebagai putusan serta-merta, kan ada penetapan pengadilan. Dan penetapan pengadilannya itu kan harus minta persetujuan dari pengadilan tinggi, biasanya seperti itu. Dan tentu partai-partai lain yang sudah merasa lolos verifikasi dan sudah siap-siap menghadapi pemilu, dia dapat melakukan verzek, perlawanan atas eksekusi itu kan menyangkut kepentingannya dia. Jadi Anda aja berperkara di sana, silakan aja, kenapa kita dibawa-bawa, kok kita ditunda-tunda. Nah, sama seperti istrinya tadi, itu kan suami saya yang berutang, saya nggak tahu menahu, kok mau disita rumah kan milik bersama antara berdua, istrinya bisa melakukan perlawanan, kira-kira seperti itu. Saya kurang mempelajari gugatan dari, mungkin Bang Yusril baca atau bagaimana ya, gugatannya dari Partai Prima itu apa? Maksudnya agar pemilu ditunda begitu, atau hanya agar Partai Primanya jadi peserta pemilu? Iya, dia sih menggugat atas kepentingannya sendiri. Sebenarnya gugatannya tidak menyangkut kepentingan orang lain. Nah, memang dalam petitumnya dia meminta supaya KPU menunda tahapan-tahapan pemilu itu karena dia punya kepentingan. Tapi kalau itu ditunda, implikasinya kepada partai lain. Nah, itu kan. Nah, partai lain itu keputusan hakim ini sudah sesuai petitum sebenarnya, sudah sesuai. Ya. Oke, memang petitumnya yang salah juga ini mungkin, Bang Yusril, seharusnya kan minta agar bukan sudah dikabulkan sama hakim. Iya, meskipun maksudnya harusnya kan Partai Prima ini gugatannya itu agar dia menjadi peserta pemilu, diadakan ulang tanpa mengungkit untuk menunda pemilunya, begitu kan seharusnya. Iya, betul. Jadi tanpa menunda pemilunya, kalau dia mau diverifikasi ulang, silakan. Nanti dikasih nomor urut, misalnya peserta pemilu sekarang ini ada 18, dia dikasih nomor urut 19, bisa aja seperti itu. Dan seperti dulu juga apa namanya PBB kan pernah melakukan perlawanan, dinyatakan tidak lolos oleh KPU, ya sampai pengadilan tinggi, dilawan sampai pengadilan tinggi, akhirnya dikabulkan dan akhirnya PBB diikutsertakan dalam pemilu dan dikasih nomor urut terakhir, karena waktu itu partai-partai yang lain sudah diundi. Itu kan tidak merugikan siapapun, karena persoalannya hanya persoalan PBB dengan KPU. Ya, ini kan PBB waktu itu memang tidak menggugat agar ditunda pemilunya, begitu kan, Bang Yusril? Enggak, ya. Kita hanya minta supaya kita diverifikasi ulang. Ya. Tapi mengapa Bang Yusril kok? Pemilu kan bukan kewenangannya. Siapa yang berwenang menunda pemilu kan nggak ada. Nggak ada kewenangan. Nggak ada ya, harusnya ya. Siapa? Mahkamah Konstitusi. Kalau mau menunda pemilu kan artinya keputusan tentang jadwal pemilu yang digugat. Ya. Jadi misalnya KPU sudah mengeluarkan tahapan-tahapan pemilu, tanggal sekian ini, tanggal sekian ini, tanggal ini sekian. Nah, itu kalau itu digugat ke pengadilan, itu bisa ditunda kalau dikabulkan. Nah, tapi kalau misalnya sengketa Partai Prima tidak lolos verifikasi, tidak bisa terus menunda pelaksanaan pemilu, Partai Primanya yang harus diverifikasi ulang. Konsep pemikirannya kira-kira harus seperti itu. Tapi PBB dulu Bang Yusril menggugatnya kok ke pengadilan negeri, nggak ke PT UN, Bang? Atau Bawaslu? Enggak, ke Bawaslu terus ke pengadilan tinggi itu. Oh, PT itu. Kita sidang kita sidang di Pulau Mas ya, di pengadilan waktu itu belum ada gedung pengadilan Tun yang di Cikini itu. Nah, itu masih direnovasi, jadi sidangnya di gedung arsip Mahkamah Agung di Pulau Mas, ingat saya. Oh, berarti kalau PT Tun berarti ya sudah sesuai kompetensinya lah ya, itu gugatan. Iya, jadi memang kalau putusan dari Bawaslu, itu bandingnya itu ke pengadilan tinggi Tun, bukan ke pengadilan Tun tingkat pertama. Jadi Bawaslu itu dianggap sudah seperti putusan tingkat pertama, dan itu final. Sampai di pengadilan tinggi selesai, nggak ada lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Aturannya seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan ini kan, masa iya? Kan kalau sampai keluar keputusan seperti ini kan berarti keputusan ini menabrak konstitusi, karena konstitusi kan 5 tahun. Ya itu dia, implikasinya seperti itu. Ya, implikasinya kalau pemilunya ditunda, bisa
presidennya, DPR, MPR-nya, DPD-nya itu habis masa jabatannya. Dan kalau habis masa jabatannya, ya negara ini dalam keadaan vakum kekuasaan. Itu masalah serius gitu. Jadi karena itu saya pikir kalau banding kasasi ya mungkin perkara ini akan putusan pertama ini akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi. Dugaan saya akan seperti itu. Oke. Yang menarik ini pengadilan negeri Jakarta Pusat menolak dikatakan mengeluarkan keputusan menunda pemilu. Yang ada hanya memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Ini beda nggak sih sebenarnya? Iya, memang putusannya tidak memerintahkan menunda pemilu, tidak. Tapi ya seperti tadi, artinya prosesnya itu kan seperti diulang lagi dari awal. Diulang lagi dan itu sejak putusan dibacakan, itu kan 2 tahun ke depan ada prosesnya seperti itu. Dan akibat dari itu semua, ya pemilu tertunda. Memang putusannya tidak memerintahkan menunda pemilu itu betul. Ya, tapi implikasi dari putusan itulah yang harus kita pikirkan. Jadi, misalnya hakim menyatakan bahwa terdakwa ini dihukum mati, ya udah, dihukum mati, tok selesai. Nah, itu kan hukuman mati kan menyangkut terdakwa itu. Besoknya kan dieksekusi. Nah, jadi akibat putusan itu ya orang itu hilang nyawanya, ya begitu. Akibatnya, ya. Akibatnya itulah dari kasus ini, dari perintah supaya tahapan-tahapannya itu diulang lagi, ya berimplikasi kepada pemilu jadi tertunda pelaksanaannya. Ya sama kayak eksekusi rumah lah, diperintahkan untuk hak miliknya adalah hak ini penggugat, ya akhirnya akibatnya terusir lah orang yang menempati rumah, kan seperti itu kan ya? Iya, terusir, ya itu implikasinya. Memang tidak memerintahkan untuk mengusir orang ya, keputusan pengadilan memang tidak memerintahkan mengusir, tapi dengan keputusan semacam itu ya orang akan terusir dengan sendirinya kan begitu ya? Dengan sendirinya, ya. Dengan dijalankan kalau kepemilikan itu hanya mengenai pemilikan, kecuali penggugatnya menggugat si orang yang menduduki rumah itu untuk meninggalkan rumah yang bersangkutan. Nah itu, tapi kalau dia mengatakan gugatannya itu bahwa itu rumah punyanya dia, hakim kan tidak akan memerintahkan dia dipindahkan mengosongkan rumah itu, tapi konsekuensinya ketika itu dinyatakan punya dia, kan itu diambil kan harus dikosongkan. Pada akhirnya ya implikasinya adalah pengosongan rumah juga. Ya, jadi implikasinya ya penundaan juga begitu ya. Jadi tidak juga, ini hanya bersilat lidah lah kalau boleh saya katakan. Ya, kira-kira begitulah. kalau ini pertanyaan terakhir ini mungkin Bang Yusril ini ya, meskipun Bang Yusril tadi sudah mengatakan bahwa tidak mau beranggapan atau lain sebagainya. Tapi jujur saja nih Bang Yusril, sebagai pakar hukum tata negara ya, sebagai praktisi hukum begitu ya, Anda prihatin tidak sih melihat kekonyolan-kekonyolan ini terjadi pada penegakan hukum di Indonesia? Ya memang, saya sangat prihatin ya, karena saya melihat praktek di lapangan, ya kondisinya seperti itu. Seringkali hakim kita itu membuat keputusan yang kemudian dipertikaikan oleh banyak orang. Jadi kalau di negara-negara lain sih ya, seperti di Malaysia ataupun di Jepang sebagai satu contoh ya, memang hakim itu kadang-kadang memutus perkara lama sekali. Tapi ketika dia putus perkara itu, jarang sekali ada keributan seperti ini. Mungkin juga ada pihak yang tidak puas, tapi dia selalu berpikiran bahwa sebenarnya hakim itu sebenarnya keliru membuat keputusan ini, karena itu mereka banding. Ya, tapi tidak asumsi seperti sekarang. Ya, banyak mungkin orangnya disuap, dan mungkin orangnya ada tekanan politik dan sebagainya. Dan itu mindset berpikir seperti itu sebenarnya tidak sehat bagi kehidupan sebuah bangsa. Ya, tapi ya tentu para hakimnya juga kan harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Ini kan sebenarnya juga kalau pihak pemerintah udah nggak bisa disalahin. Zaman saya dulu jadi menteri kehakiman lah, yang karena desakan-desakan dari semua, karena anggapan pemerintah selalu ikut campur urusan pengadilan, saya bubarin Dirjen Badan Peradilan Umum dan Tun, dan seluruh kewenangan peradilan termasuk rekrutmen para hakim itu diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Dulu Menteri Kehakiman yang menyeleksi itu, ya. Pak Menteri Kehakiman juga yang mengangkat calon-calon hakim. Sekarang kan pemerintah nggak ikut campur lagi. Jadi sepenuhnya independen pada Mahkamah Agung. Nah, sudah saatnya lah Mahkamah Agung melakukan perbaikan-perbaikan internal ke dalam menyeleksi hakim yang baik, ya. Ya, jadi jangan sampai ada hakim yang seperti itu terus ditaruh di Jakarta Pusat. Nah, karena dampak dari putusannya itu akan sangat meluas.
barangkali kalau hakim yang kurang mampu itu ditaruh di apa namanya Kabupaten Jaya Wijaya misalnya di Papua, barangkali nggak begitu banyak dampak dari putusannya, itu tidak akan menghebohkan seperti ini. Jadi sebenarnya hakim yang masuk ke Jakarta itu mestinya hakim yang betul-betul sudah terseleksi menurut apa namanya pengalaman dan record karir dari hakim yang bersangkutan. Kira-kira satu lagi, Bang Yusril, nggak jadi terakhir tadi pertanyaannya, ada lagi. Orang menganggap ini tidak bisa menutup mata kita bahwa memang ada upaya, berbagai upaya dari awal rangkaiannya ya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, macam-macam ya upayanya ya, kita sudah mengikuti. Dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi menolak, dan sekarang ini tiba-tiba ada putusan ini, sebagian orang menganggap ini adalah salah satu upaya untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau menurut Bang Yusril sendiri sebenarnya bagaimana sih nasib prospek perpanjangan masa jabatan presiden ini? Masih ada celah hukumkah untuk dilegalisasi begitu perpanjangan masa jabatan ini kalau menurut Bang Yusril? Ya, dulu kan diskusinya itu Jokowi 3 periode, ya kan gitu. Sudah itu ada diskusi lagi, bukan 3 periode, tapi perpanjangan masa jabatan presiden. Dan pendapat-pendapat saya sudah diketahui oleh publik, ya. Dan Presiden Jokowi juga sudah berapa kali menanya saya langsung persoalan ini, dan sudah saya jelaskan kepada beliau. Dan saya yakin beliau sudah mengerti bahwa kalau Jokowi 3 periode itu mustahil dilaksanakan kecuali kita melakukan amandemen terhadap konstitusi. Nah, amandemen konstitusi ya kalau mau ada ya silakan aja, saya bilang kan. Tapi kan sampai hari ini tidak ada upaya untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Yang kedua, itu perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden itu mungkin saja dilakukan apabila ada sebab tertentu. Tapi seperti kita ketahui, konstitusi kita sekarang tidak memberikan pengaturan tentang hal itu. Nah, saya mengatakan bahwa sebenarnya masa jabatan presiden, menteri, gubernur, DPR, DPRD, MPR itu bisa diperpanjang apabila terjadi beberapa hal. Pertama, bencana alam yang terjadi secara nasional yang mengakibatkan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya terjadi megatrust di selatan Jawa, terjadi tsunami yang kayak Aceh begitu, terjadi di seluruh pulau Jawa. Itu mau tidak mau, pilpres tidak bisa dilaksanakan. Satu. Yang kedua, adanya pemberontakan. Ya. Pemberontakan yang berdampak luas, loh. Bukan cuma seperti OPM yang di Papua, tapi betul-betul sebuah pemberontakan yang serius. Ya. Presiden dan lain-lain di kudeta di pusat begitu. Itu bisa menunda pemilu. Yang ketiga, kalau ada wabah penyakit yang luar biasa, ya, wabah penyakit yang luar biasa seperti pandemi kemarin. Pas yang awal pandemi, itu mungkin ya bisa dilaksanakan pemilu. Nah, tapi bukan yang sekarang. Sekarang pandeminya sudah dikatakan sudah selesai. Nah, kondisi yang ketiga mungkin juga terjadi karena krisis ekonomi yang keempat, yang luar biasa. Tapi misalnya terjadi dampak krismon seperti dulu. Tiba-tiba kolaps perekonomian negara. Kalau tahun 99 pada waktu itu diadakan pemilu segera, itu kita nggak bisa juga. Makanya Pak Habibie kan pemilunya baru dilaksanakan 18 bulan kemudian. Nah, jadi bisa walaupun sebenarnya schedule pemilunya kan tahun 2003 mestinya kan, karena Pak Habibie kan itu pemilu tahun 1999, bukan ya. Pemilu tahun 97, ya. Pemilu 97 yang Pak Harto sekali lagi jadi presiden dan Pak Habibie Jawapres, dan itu berakhirnya tahun 2023. Nah, cuman siapa yang berwenang memperpanjang itu? Nah, misalnya terjadi megatrust, terus siapa yang bisa memperpanjang jabatan presiden? Belum ada aturannya kan sekarang? Nggak ada aturannya sekarang. Seperti yang kelemahan dari amandemen bencana alam dan lain sebagainya belum ada yang mengatur. Belum ada. Nah, kecuali MPR. Saya sih berpendapat MPR yang berwenang untuk memutuskan itu. Karena dia sebenarnya merupakan lembaga yang punya otoritas begitu besar, walaupun bukan lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Tapi kalau mengatakan bahwa ini ulahnya pemerintah sekarang nih supaya Pak Jokowi
diperpanjang dengan cara menunda pemilu, lalu pakai partai prima. Saya pikir pemerintah nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Ya, itu satu poin. Apalagi yang kemarin tuh ada orang dari Sumatera Utara, satu orang menggugat ke MK supaya masa jabatan presiden jadi 3 periode, ditolak oleh MK. Kalau dikatakan bahwa ini pemerintah yang ada di belakang ini, saya terus terang saya nggak yakin. Ya, terhadap hal-hal yang fundamental seperti itu, baik pimpinan MPR, ketua MPR maupun presiden itu, ya minta maaf ya, bukan saya sombong ya, pasti dia panggil saya, dia tanya, ini Pak Yusril, gimana pendapat Anda ini? Ya, kami nggak berani mengambil satu keputusan kalau kami belum dengar pendapat Anda, walaupun belum tentu kami akan setuju sama Anda. Dan ini soal perpanjangan masa jabatan presiden, soal Jokowi 3 periode, itu sudah berapa kali presiden memanggil saya, bertanya, dan jawaban saya tetap sama seperti itu. Gitu kira-kira. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menilai Majelis Hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara Partai Prima. Menurut Yusril, gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara. Dalam gugatan perdata biasa seperti itu, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat atau Partai Prima dan tergugat atau KPU dan tidak menyangkut pihak lain. Selain daripada tergugat atau para tergugat dan turut tergugat saja, sekiranya ada, ujar Yusril Iza Mahendra dalam keterangan tertulisnya 2 Maret. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan Majelis Hakim telah keliru membuat keputusan dalam perkara tersebut yang berdampak pada penundaan pemilu. Dia mengatakan sejatinya gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima adalah perdata. Gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Gugatan itu juga bukan berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara. Oleh karena itu, Yusril mengatakan putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasanya hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain. Putusan tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau erga omnes. Beda dengan putusan di bidang hukum tata negara dengan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh MK atau peraturan lainnya oleh MA. Sifat putusannya berlaku bagi semua orang atau disebut erga omnes, ujarnya. Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, putusan hanya mengikat penggugat jika dikabulkan Majelis Hakim. Putusan tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu, tutur Yusril. Dia mengatakan kasus ini pun sebenarnya bukan materi gugatan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu. Dengan demikian, prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada hemat saya, majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima atau menyatakan NO atau gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, ujarnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus memberikan penjelasan perihal putusan Majelis Hakim terkait gugatan dari Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Prima terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. PN Jakpus pun menegaskan amar putusan hakim bukan penundaan pemilu 2024. Terkait hal tersebut, Pusat Studi Hukum Konstitusi atau PSHK Universitas Islam Indonesia atau UII menilai putusan itu cacat logika. Putusan PN Jakpus hakikatnya merupakan sebuah cacat logika dan keliru dalam praktik penyelenggaraan hukum Indonesia, kata peneliti di PSHK UII Yuniarisa Hakiki melalui keterangan tertulis untuk wartawan Jumat 3 Maret.
Menurut Riza, ada dua hal yang merupakan kekeliruan. Pertama, yakni substansi perkara ini pada hakikatnya bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH bidang keperdataan, melainkan perkara gugatan sengketa kepemiluan atas keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh KPU. Sehingga secara kompetensi absolut PN Jakpus seharusnya tidak berwenang mengadili substansi perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilu, ujarnya. Kedua, PN Jakpus tidak berwenang memutuskan penundaan tahapan pemilu. Pasalnya, tahapan pemilu tidak hanya menyangkut kepentingan hukum para pihak yang berperkara dalam sengketa keperdataan. Sehingga meski putusan PN Jakpus pada aspek tertentu dinilai memulihkan kerugian Partai Prima, tetapi dengan menghukum KPU untuk menunda tahapan pemilu justru merugikan kepentingan hukum yang lebih luas, ujarnya. Misalnya, partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 serta rakyat selaku pemilih akan kehilangan hak pilih pada pemilu yang seharusnya diselenggarakan setiap 5 tahun, lanjut Riza. Apalagi tidak ada sama sekali mekanisme penundaan pemilu di konstitusi dan undang-undang tentang pemilihan umum atau undang-undang pemilu. Menurut undang-undang pemilu, yang ada hanyalah penundaan pemungutan suara dan hanya bisa dikeluarkan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia atau secara nasional. Problem yang ditimbulkan dari putusan nomor 757-PDT-G2022-PN-CKT-PST mengindikasikan Majelis Hakim PN Jakpus keliru dalam menerapkan hukum saat memutus perkara, ujarnya. Oleh karena itu, kami memandang perlunya Komisi Yudisial atau KY dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung memeriksa Majelis Hakim PN Jakpus yang mengadili perkara tersebut, dan apabila melanggar kode etik dan hukum, maka harus diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Imbuh Riza.